Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Politeknik Negeri Samarinda, jurusan akuntansi prodi D4 Akuntansi Manajerial. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait topik pada mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan yang merupakan topik penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Nah, topik ini saya akan membahas beberapa pokok bahasan. Yang pertama ini ada perencanaan, pengendalian, dan penganggaran. Kemudian ada kelebihan anggaran, macam-macam anggaran, dan penggunaan anggaran itu sendiri. Nah, di sini ada perbedaan antara perencanaan, pengendalian, dan penganggaran. Nah, jadi bisa dilihat ya, dari perencanaan, pengendalian, dan penganggaran ini merupakan tiga hal yang saling keterkaitan. Nah, jadi kita akan membahas terkait perencanaan dan pengendalian dulu. Nah, untuk perencanaan ini sendiri merupakan melihat dari masa depan, yaitu untuk menentukan tingkatan-tingkatan apa saja yang harus dilakukan untuk merealisasikan suatu tujuan. Jadi di sini perencanaan di sini yaitu on point-nya adalah melihat ke arah masa depan. Sedangkan untuk pengendalian sendiri merupakan melihat ke arah ke belakang, yaitu menilai apa yang telah dihasilkan dan membandingkan dengan rencana yang telah disusun. Nah, jadi perbedaan antara perencanaan dan pengendalian inilah yang akan membangun penyusunan penganggaran itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penganggaran? Untuk penganggaran ini merupakan penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran suatu keuangan. Untuk penganggaran sendiri bisa dilihat dari pembentukan perencanaan dan pengendalian sebelumnya. Kemudian saya akan membahas terkait siklus perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa siklus perencanaan dan pengendalian. Perencanaan mulai dari rencana strategi, tujuan dari jangka panjangnya, kemudian ada tujuan jangka pendek, dan berakhir di respons. Dan bisa dilihat juga di sini untuk pengendalian itu sendiri ada pengendalian absolut sosial sampai berakhir di tersedianya konversi seperti itu. Ini adalah siklus dari perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kelebihan dari anggaran itu sendiri. Untuk kelebihan dari anggaran itu sendiri ada beberapa, mungkin di sini hanya ada 4, tapi masih ada banyak lagi untuk kelebihan dari anggaran. Yang pertama adalah memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Di sini memaksa bukan berarti memaksa hal yang jelek, karena dari manajer melakukan perencanaan ini merupakan hal yang paling utama dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pembuatan keputusan. Kemudian yang ketiga, menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan itu. Kemudian yang terakhir adalah memperbaiki komunikasi dan koordinasi. Jadi bisa dilihat bahwa kelebihan anggaran itu sendiri digunakan untuk melakukan perencanaan, untuk menyediakan informasi dalam membuat keputusan, kemudian untuk menyediakan standar dalam menilai atau mengevaluasi kinerja perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada anggaran. Nah, untuk anggaran sendiri ternyata ada yang namanya anggaran induk. Untuk anggaran induk sendiri adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan. Untuk anggaran induk biasanya dilakukan untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Nah, ternyata di sini juga ada yang namanya komponen utama anggaran induk. Untuk komponen utama anggaran induk di sini ada 2, yaitu ada anggaran operasional, kemudian ada anggaran keuangan. Untuk anggaran operasional sendiri diambil dari laporan laba rugi, sedangkan untuk laporan keuangan sendiri merupakan rincian dari arus kas masuk dan keluar serta posisi keuangan secara keseluruhan. Nah, saya akan membahas terkait anggaran operasional sendiri. Nah, untuk anggaran operasional sebelumnya kan dijelaskan bahwa terdiri dari perkiraan laporan laba rugi yang disertai dengan laporan pendukung. Nah, di sini ada beberapa laporan pendukung, ada 8. Ini saya akan membahas satu persatu, ada mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran harga pokok penjualan. Yang saya akan bahas pertama adalah anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan sendiri merupakan memuat hal perkiraan penjualan dalam unit dan uang yang telah disetujui oleh komite anggaran.
contohnya bisa dilihat ya. Untuk di sini ada perusahaan produsen balok dan pipa beton, yaitu perusahaan Kalblok. Di sini bisa dilihat untuk anggaran penjualan di sini termuat ada unitnya, kemudian ada harga jual per unit, kemudian harga jual per unit nanti akan dikalikan dengan unit yang disediakan, dan ini menghasilkan penjualan atau biaya harga pokok penjualan yang akan dibutuhkan oleh perusahaan Kalblok. Kemudian ada anggaran produksi. Untuk anggaran produksi sendiri menjelaskan berapa banyaknya unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan untuk memenuhi kebutuhan persediaan akhirnya. Jadi untuk menghitung jumlah unit yang diproduksi ini diperlukan data jumlah unit yang dijual serta jumlah unit pada persediaan awal dan persediaan akhir. Nah, bedanya di sini bisa dilihat untuk contohnya, penjualannya dilihat atau diambil dari contoh yang pertama, kemudian ada persediaan akhir yang diinginkan, kemudian nantinya akan diakumulasikan dan kemudian akan dikurangi dengan persediaan awal dan menghasilkan unit yang diproduksi. Selanjutnya ada anggaran bahan baku langsung. Untuk anggaran bahan baku langsung sendiri sudah jelas ya, menghitung berapa sih bahan-bahan yang digunakan dalam memproduksi satu beton balok keringan itu sendiri. Nah, jadi bisa dilihat untuk contoh dari bahan baku langsung sendiri, yaitu ada rumus pembelian, yaitu dengan bahan langsung untuk diproduksi ditambahi dengan persediaan akhir bahan langsung yang diinginkan, kemudian nanti akan dikurangi dengan persediaan awal bahan langsung yang ada atau yang dicatat sebelumnya. Ini bisa dilihat dari contoh anggaran bahan baku langsung sendiri. Kemudian ada yang namanya anggaran tenaga kerja langsung. Untuk anggaran tenaga kerja langsung sendiri menunjukkan total jam langsung kerja yang digunakan dan biaya yang terkait untuk membuat sejumlah unit produk dalam satu anggaran produksi. Nah, contohnya bisa dilihat apabila batch 100 balok beton membutuhkan 1,5 jam tenaga kerja, maka waktu tenaga kerja langsung per baloknya ini adalah 0,015 jam. Dalam anggaran tarif ini misalkan untuk per jamnya biaya upah per jamnya ini adalah $10. Bisa dilihat ya, di sini ada data-data yang digunakan. Ini ada unit yang diproduksi, waktu tenaga kerja langsung per unit yang sudah dihitung tadi yaitu 0,015 jam, kemudian ada total jam yang dibutuhkan yaitu dari perhitungan dari unit produksi dengan waktu yang tenaga kerja langsung, kemudian nanti akan diletakkan juga rata-rata upah per jam yaitu sudah diketahui di soal yaitu $10, dan disinilah hasil akhir dari anggaran tenaga kerja langsung itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas terkait anggaran overhead. Untuk anggaran overhead sendiri menunjukkan biaya yang diharapkan dari semua komponen produksi tak langsung ini seperti bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Ini merupakan biaya tidak langsung atau yang tidak terdapat hubungannya antara masukan dan keluaran. Di sini contohnya diasumsikan terdapat dua biaya overhead, satu untuk aktivitas overhead yang bervariasi berdasarkan jam tenaga kerja langsung, kemudian yang satunya adalah jumlah tetap tarif overhead variabel yang berkisaran 8 jam, kemudian ada tenaga kerja langsung, overhead tetap yang dianggarkan sekitar $1,28 juta dengan menggunakan informasi dan jam kerja langsung yang dianggarkan dari anggaran tenaga kerja langsung. Bisa dilihat bahwa untuk anggaran overhead ini memerlukan data seperti jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan, kemudian ada tarif yang dinamakan ada tarif overhead variabel, kemudian ada overhead variabel yang dianggarkan, dan ada overhead tetap yang dianggarkan. Jadi di sini memuat overhead variabel sama overhead tetap yang dianggarkan. Selanjutnya ada yang namanya anggaran beban penjualan dan administrasi. Untuk anggaran beban penjualan dan administrasi ini menjelaskan tentang pengeluaran yang direncanakan untuk kegiatan non produksi, sebagaimana halnya dengan overhead, beban penjualan, administrasi yang dapat dibagi menjadi komponen tetap dan variabel. Nah, beban di sini bervariasi. Ada yang aktivitas penjualan mencakup komisi penjualan, baik angkutan, baik pengangkutan, ada juga yang dengan perlengkapan seperti itu. Ini bisa dilihat untuk contoh anggaran yang keenam ini bisa dilihat menggunakan anggaran penjualan pada contoh 1
di sini juga ada tertera beban penjualan dan administrasi per unit, kemudian ada total beban variabel, dan di sini juga memuat beban tetap penjualan dan administrasi terdiri dari gaji, iklan, penyusutan, asuransi perjalanan dan lain-lainnya. Kemudian ada di sini dikalkulasikan terkait total beban tetap itu dan menghasilkan total beban penjualan dan administrasi yang diperoleh dari total beban variabel ditambah dengan total beban tetap. Kemudian yang ketujuh ada anggaran persediaan akhir barang jadi. Untuk anggaran ini memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun neraca dan juga merupakan masukan penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Nah, di anggaran persediaan barang jadi ini memuat perhitungan biaya per unit yang terdiri dari bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan untuk overheadnya terdiri dari variabel maupun tetap dan nantinya akan diakumulasikan. Nah, sebelum itu kita juga akan menghitung barang jadi balok baton, yaitu dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurangi dengan jam tenaga kerja yang dianggarkan. Ini diambil dari data contoh 5 dan contoh 4. Nah, kemudian setelah didapatkan akan menghitung barang jadi beton dengan unit 100, biaya per unitnya $0,61 dan totalnya adalah $61. Yang kedelapan atau yang terakhir dari anggaran operasional ini ada anggaran harga pokok penjualan. Untuk anggaran harga pokok penjualan sendiri merupakan harga yang diharapkan ini adalah harga yang dijual dan laporan terakhirnya akan membuat laporan laba rugi. Contohnya ini misalkan mengasumsikan persediaan awalnya sebesar $5.550. Nah, contoh harga pokok penjualan ini bisa kita susun berdasarkan contoh diambil dari contoh yang ketiga, keempat, dan kelima, kemudian dan yang terakhir ada contoh yang ketujuh. Bisa dilihat ada bahan langsung yang diambil dari contoh ketiga, ada tenaga kerja langsung yang diambil dari contoh keempat, ada overhead yang diambil dari contoh kelima. Jadi untuk anggaran harga pokok penjualan di sini merupakan data-data yang diambil dari anggaran-anggaran yang sebelumnya dan akan menghasilkan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Nah, untuk pembuatan anggaran keuangan sendiri tadi saya sudah dijelaskan ada dua untuk anggaran induk, yaitu anggaran operasional dan ada anggaran keuangan. Untuk anggaran operasional yaitu memuat dari laporan laba rugi dengan laporan pendukung yang ada 8 yang tadi saya sudah jelaskan, dan kali ini ada yang namanya anggaran keuangan. Untuk anggaran keuangan sendiri merupakan anggaran lainnya yang terdapat dalam anggaran induk, yaitu ada anggaran kas, ada anggaran neraca, dan ada anggaran pengeluaran modal. Kemudian ada yang namanya penggunaan anggaran untuk evaluasi kinerja. Nah, jadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ternyata untuk anggaran sendiri merupakan suatu hal yang digunakan dalam menilai evaluasi kinerja itu sendiri. Ya, saya lanjutkan. Untuk anggaran ini sendiri merupakan alat pengendalian suatu pengusaha yang bermanfaat untuk keperluan suatu perusahaan. Jadi perlu diperhatikan dua hal penting, yaitu menentukan bagaimana jumlah yang dianggarkan serta kemudian habis ditentukan nih membandingkan dengan hasil yang aktual atau yang real dan mempertimbangkan dampak pada anggaran terhadap manusia itu sendiri. Nah, ternyata untuk anggaran sendiri ada dua, yaitu ada anggaran statis sama ada anggaran fleksibel. Untuk anggaran statis sendiri dibuat berdasarkan tingkat aktivitasnya yang sudah ditentukan. Jadi untuk anggaran statis ini dilihat aktivitasnya dulu baru ditentukan anggarannya. Kemudian untuk anggaran fleksibel, yaitu anggaran yang menjadikan perusahaan ini memiliki kemampuan untuk menghitung biaya yang diharapkan selama rentan aktivitas. Selanjutnya ada beberapa 3 kegunaan utama dari anggaran fleksibel. Yang pertama ini bisa dilihat ya, dapat digunakan untuk menyusun anggaran, dapat digunakan untuk menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan, dan yang terakhir dapat membantu para manajer menghadapi ketidakpastian dengan melihat hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada yang namanya dimensi perilaku dari penganggaran. Untuk dimensi perilaku dari penganggaran sendiri ada yang namanya perilaku positif dan ada yang namanya perilaku disfungsional. Untuk perilaku positif sendiri terjadi bila tujuan dari setiap manajer sesuai dengan tujuan organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk perilaku disfungsional merupakan perilaku yang individu yang memiliki konflik dasar dari tujuan organisasi itu sendiri. Ya, di selanjutnya
Untuk penganggaran partisipatif, ternyata ada yang namanya penganggaran partisipatif. Untuk penganggaran partisipatif ini memberikan kesempatan bagi para manajer untuk menyusun suatu anggaran. Di sini ada memiliki penganggaran partisipatif di sini ada 3 masalah. Yang pertama ada penetapan standar yang dapat terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Kemudian ada yang memasukkan slug dalam anggaran atau mengamankan anggaran. Yang ketiga ada yang namanya partisipatif semu. Selanjutnya di sini yang terakhir ternyata ada jenis-jenis anggaran lainnya, yaitu ada anggaran perusahaan, jasa dan dagang, dan kemudian ada anggaran dasar 0 atau zero based. Ya, itulah mungkin yang akan saya bahas terkait topik dari akuntansi manajemen lanjutan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata ataupun hal-hal yang mungkin kurang dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat.